9,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4 kembali Ulun Wan Kahfi hadir mengawani bubuhan pian pagi hari ini. Ulun lawas bana sudah kada berdapat Ibu Winda. Kemarin kami membahas soal mengasuh anak kah bayun anak kah bahar itu. Bayun anak bulah semalam tuh bulah. Nah hari ini Ibu Winda datang lagi, tapi kisahnya lain. Kita hendak berkesan hantu. Ada siapa nih Bu di Higapian Bu? Boleh dikenalkan Bu? Hari ini Ulun membawa mahasiswa Ulun ngarannya Mita Dewi Saputri. Nah ini mahasiswa semester 8. Semester depan ini kan bulan Maret nanti mulainya. Jadi jadi kemarin kita diskusi, maukah ngawani Ibu siaran? Mau Bu, tentang apa? Jar Ulun sastra anak. Jar Ulun sastra anak ini supaya rame. Oh kisah hantu aja. Maunya jar Ulun hantu apa? Kena gin Bu ay. Kena aja kita bebanderan Mas itu takutan sekali nyelon hantu. Tapi ada bisa pengalaman hantu lah. Cerita-cerita dari Mama Abah atau pas waktu kejadian ada juga. Mengalami seorang lah. Mengalami sama bukan mengalami sih, kayak mengalami takutannya kada, cuma kayak pas kejadiannya itu di situ ulun ada gitu nah. Oh inggih. Tapi ulun hendak bertakon dulu kabar pian Ibu Winda, apa kabar nih, sehat kabian? Dipadahkan sehat, suaranya pernah terdengar nih lah, ada gangguan sedikit. Alhamdulillah bisa sampai ke sini dengan selamat. Alhamdulillah. Apa nih kegiatan pian semalam tuh Bu? Selama 3 bulanan kita kan terdapat Bu lah. Jadi dalam 3 bulanan terakhir ini, yang pertama kita ada beberapa kegiatan di kampus ini. Kebetulan mahasiswa sedang mengikuti program asistensi mengajar di antar ke sekolah. Jadi kemarin kami persiapan, kemudian ini kami juga masih dalam rangka pembekalan. Jadi pembuatan video pembelajaran untuk mahasiswa yang ditugaskan di sekolah, tapi tetap kita bekali melalui video-video pembelajaran. Jadi mereka bisa menyimaknya di perangkat daringnya kampus. Oh jadi itulah masih aktif jatuh bulah. Oke, amun kayak itu kita hendak langsung berkesahan nah dulu nah. Jadi kenapa nih Bu akhirnya sampai tercetus kita berkesahan hantu jadi kayak itu nah. Siap. Kenapa Bu? Alasannya tadi jadi sampai akhirnya tercetus udah berkesahan hantu jadi kita membuka pulang kayak itu di awal tahun. Kisah hantu kalau dalam penelitian jarang ada orang meneliti kisah hantu. Paling orang meneliti sastra tradisional, sastra lisan, atau yang semalam kan rame ada acara yang digarap oleh pemerintah tentang balamut, sastra lisan kan. Nah, jadi ulun apa kira-kira kan terakhir ulun kemarin itu menyampaikan tentang lamut juga, lamut tatamba semalam terakhir. Kemudian ulun kebetulan lagi menggarap penelitian lamut tatamba juga. Jadi ulun apa nih selain pada lamut, kisah hantu. Nah, kenapa jadi kisah hantu? Kisah hantu ini kan kada jauh kisahnya lawan dunia kenanakan. Nah, pastinya yang dikisahkan kenanakan karena kenanakan ini belum bisa membaca. Lawan kita biasanya kalau kisah hantu nih kalau nilai hiburan mungkin kada hiburan lah karena ini menyeramkan. Tapi pasti ada nilai pendidikan di dalamnya. Dan orang tuh paling ketujuh bagi kisah hantu. Istilahnya nang tekutan ja tapi kan anak bulik. Harus tuntung tuh Bang kisahnya tuh karena habis-habisnya tuh buai. Iya nih, ulun buktikan seorang malam tadi untuk nilai mahasiswa yang mau siaran nih. Hantu apa anak itu isuk yang kita kisahkan. Isuk aja gin Bu ay, subuh aja pulang kita lanjut akan jalan. Malam ini masih ada guring semalaman lagi. Kalau banyak rawa guring. Kalau siaran kena bulah. Tapi ini kan memang lagi viral nih Bu, maksudnya banyak thread-thread di X yang dimana sekarang banyak yang dijadikan sebagai film. Jadi dia banyak banget film-film yang diangkat dari kisah nyata. Termasuk di daerah kita sendiri kemarin itu yang Jua Hanyar diputar bulan Januari tadi ada Racun Sanggah. Nah, karena insya Allah belum tahu di bulan apa, tapi sudah syuting tahun lalu itu Kekawanan Ulun Jua itu yang Kuyang. Yang Kuyang tapi versi Banjar. Karena kemarin Kuyang versi Kalimantan Timurnya sudah pernah tayang di bioskop. Nah ini yang sedikit mungkin ulun bisa sepil, ini Kuyangnya ini ketulahan lawan laki. Kuyang yang ketulahan lawan laki dan istilahnya sampai lakinya itu harus berbini 2. Jadinya harus merelakan bahwa mungkin ada sesuatu apa begitu. Nah jadi sampai ada dibuatkan lagu oleh Jeff itu judulnya Ulun Minta Rela. Jadi ini salah satu lagu yang memang
menjadi backsound dalam film ini sendiri. Sebelumnya juga yang viral itu Saranjana. Nah, yang kemarin heboh banget sampai banyak orang hulu sungai, orang dari daerah-daerah di kabupaten yang datangan ke Banjar, gasan menonton filmnya. Jadi ulun sekitar sebulan yang lalu tuh kan ulun penasaran di bioskop nih. Ulun biasanya kadang ke bioskop itu kadang melihat dulu apa aja. Datang ke sana. Ternyata waktu ulun lihat, kenapa acaranya nih? Kan banyak nih hantu semua nih yang tayang nih dalam 2 bulan terakhir ini. Iya, bujur. Jadi mungkin tuh umpat dijual lah. Jadi memang yang semalam tuh Saranjana, kemudian tambah pulang yang Racun Sangga. Ternyata di wadah kita tuh banyak sekalinya. Hantu banyak kisah hantu, banyak tentang hal-hal itu yang memang ada di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Walaupun ternyata kada ramai dibincangkan karena hanya dialami oleh segelintir orang, tapi ketika itu difilmkan menarik. Jadi jar ading ulun kan kebetulan ading ulun lagi studi di Bandung. Kayak apa jar ulun Racun Sangga di sana. Wah jar ulun langsung nonton di hari pertama. Kayak apa rami banar kekawanan ulun yang bubuhan Bandung nih anak belajar bahasa Banjar gara-gara film itu jana. Artinya kan sebenarnya itu daya tarik tersendiri walaupun kita mengangkatnya kisah hantu. Mungkin kada ada di lain tapi ada di kita. Karena orang Kalimantan nih di wilayah lain tuh terkenal dengan kemistisannya, dan mungkin orang akhirnya bisa melihat secara langsung melalui tayangan visual yang divisualisasikan dalam sebuah film begitulah bulah. Nah, ulun sedikit bertakon lawan pian Ibu. Pian kan tadi ujar pian lagi mengangkat apa nih, tesis kah apa Bu? Ada ulun penelitian. Penelitian. Kami dosen wajib tiap semester. Jadi tiap semester ada wajib penelitian bulah, dan pian tadi memadahi tentang balamut penambaan. Nah, ini kan mau karena mau memang berhubungan lawan hal-hal mistis juga nih Bu. Selama pian menjadi dosen sastra kayak itu nah Bu, terus kemudian pian banyak melakukan penelitian, banyak lah Bu atau pernah lah mengalami hal-hal yang memang bersinggungan dengan dunia sebelah tuh Bu? Kalau misalnya atau bertamu atau hadapang karena memang ulun kada handak. Jadi misalnya kadang kita ada yang ditamui lewat mimpi misalnya. Tapi ulun sudah kada handak kayak itu nah. Jadi biasanya jadi ulun kemarin tuh ada diskusi dengan dosen ulun, berkisah lawan sidin ulun Pak Ai lagi meneliti lampu tetamba bagus tuh jar sidin, jarang ada yang fokus ke sana jar sidin. Cuman jar ulun nih kan ulun kemarin lawan sidin Imbay merekam. Yang rancak siaran di sini juga. Pas inya lagi melamut tetamba kami hadir, kami rekam. Kenapa jar ulun setiap rekaman ulun tuh selalu rusak. Kayaknya Jersidin rekaman aku rusak juga Jersidin, cuman aku Jersidin sempat memindah ke lain. Nah ulun tuh kan sempat memindah ke lain. Dan ulun kemarin sempat juga pernah fokus hendak meneliti tentang beinguan buaya. Buaya kuning kah? Buaya kuning kah, buaya putih kah? Sama. Ulun kebetulan di keluarga tuh ada buaya kuning, ada buaya putih. Jadi memang secara keluarga ada adat. Kemudian di tempat ulun tuh kan sungai, kan desa Sungai Tuan. Sungai itu sepanjangan. Jadi pian tradisi melabuh juga lah Bu berarti Bu. Setiap bulan Muharram. Nah pas di situ itu penelitian ulun nih. Ada beberapa orang yang ulun tanyai bersedia diwawancarai. Tapi pian bilanya boleh rekamannya tuh hilang, rusak. Jadi jar ulun harus bisa sajen kah. Nah itu kada tahu ulun. Tapi apa jurang tapi duduk kah Bu sampai hari ini. Tapi mau karena mau Bu, walaupun kita Islam Bu lah. Tapi mau karena memang di Kalimantan sendiri ini pun juga memang kan kita kulturasi budaya Bu lah, dari Hindu Buddha. Jadi istilahnya mau kadang kita harus melakukan ritual itu gitu nah. Cuman kan kada kayak dahulu misalnya makanannya banyak tapi kada dimakan. Kalau sekarang kan misalnya ada kopi pahit, kopi manis, susu, itu kan kita minum setelahnya untuk acara, jadinya kada mubazir. Itu aja Pang biasanya yang ngarannya kita hidup berdampingan, yang mau kada mau, percaya kada percaya karena mengalaminya langsung. Tapi ulun agak sedikit penasaran nih Bu, yang pian berarti melakukan melabuhnya juga. Itu tapi kada ulun. Jadi pian. Ulun bertiga bedang sanak, yang melabuhnya tuh ading ulun. Lain piannya. Jadi bilanya kami terlambat misalnya biasanya awal Muharram. Nah misalnya lambat melabuh biasanya ading ulun pangenang garing. Ading pian yang digaringakan tola supaya memadahi akan yang digampirinya. Ada biasanya salah satu keluarga. Jadi nang melabuhinya juga kada bisa ulun umpat, paling ulun menyiapkan atau mulah bubur di rumah. Pernah kah Bu ading pian bekesah
rasanya melabuh tuh kayak apa, ada sebujur-bujur yang pada saat memasukkan ke dalam sungai itu memang ada yang menyambut kah atau apa kayak gitu. Nah, jadi misalnya di kampung kami itu di Sungai Tuan tuh kan kadang banyu tuh kadang surut, kadang dalam. Nah misalnya di wadah kami tuh surut, kami melabuhnya ke Tambak Anyar sih, kan sungainya tuh dalam. Nah itu kan kada bisa karing di situ. Nah misalnya kita melabuhnya tuh betimbai, kita bulik. Ya kayaknya anu tuh orang kada maulah sembarangan. Jadi harus kasar beadab, harus beadab. Kan lawan alam sebelah aja beadab, apalagi kita yang hidup di dunia nyata yang berhadapan langsung lawan manusianya. Jadi bila melabuh tuh jadi orang tuh ada bacaannya ya lama itu mah andak begamatan. Nah bilanya inya kada timbul lagi diterimanya berarti. Kadang kalau kita mendengar buaya ini apalagi masukkan tangan ke dalam lu bola orang tuh hutan gitu lah. Kada pernah pian ulun menyobai dan dasar pas benar ading ulun harus. Inggih. Modal inya kalau nang menyanggupi seberataannya lah. Inggih. Jadi alhamdulillahnya pian keadaan tolah. Inggih kada tapi misalnya ada jar nih bulan Muharram nih sudah jar. Inggih jar ulun aja kita beulahan. Bilanya kada iya dah. Inya kesurupan biasanya. Jadi bilanya kesurupan tuh aduh jar aku uyuh banar nah dibuatinya jar barat banar sih nih jar. Nah kayak itulah. Amun siapa tadi namanya ulun gak diingat. Mita kalau Mita orang mana nih? Orang Kalteng. Hadang mana suaranya nih? Dimajui lagi mikrofonnya. Ulun orang Kalteng. Orang Kalteng. Kaltengnya di mana tepatnya? Di Ampah, daerah Ampah. Oh, daerah Ampah. Berarti Kalteng sebelah sana lah. Arah tembus ke Tamlayang Layang kah tuh atau lain? Inggih, Tamlayang Layang. Oh, berarti bagian Dayak Maanjan situlah. Inggih. Cuma di desa ulun tuh kan ada 3 desa kan? Inggih. Desa pertama tuh imigrasi dari Kalsel juga. Nah, yang di tengah nih itu asli Mayan. Nah, di desa ulun nih imigrasi juga dari Kalsel. Jadi kebanyakannya tuh di sana orang Banjar juga. Termasuk Ikam lah. Inggih. Orang Banjar juga. Orang Banjar lah. Keturunan Banjar. Inggih. Nah, kalau istilahnya desa kan lawan istilahnya desa lawan kota kan memang mungkin hal mistisnya lebih banyak kuat lah. Inggih. Nah, apa nih pengalaman yang Mita bisa sharing ke bubuhan pendengar kita yang ada di rumah nih yang penasaran kayak itu, nah, apalagi di daerah sana? Sebujurnya sama aja pang kayak ibu. Abah ulun tuh suah juga pang pelihara buaya bimuan buaya putih jah. Suah tuh berarti kada lagi kah? Kada lagi. Itu bukannya harus temurun Bu? Kada kau dilepas Bu? Nah bisa. Oh bisa kamu? Enggih jadi kalau ini wadah Mita pang? Kalau wadah ulun kan karena kan diwariskan ke abah karena abah anak lakian dan paling tua. Terus karena anak abah semuanya binian jadi kada kawa binian meingkot. Jadi harus diwariskan ke lakian juga. Jadi semalam tuh ada upacara yang gana sih kayak pokoknya ritual gitu. Kada berselamatan itu ritual. Pokoknya keluarga yang hendak diturunkan tuh orang yang hendak diturunkan tuh harus ada di situ, batu dengan sajen-sajennya juga. Jadi cara menurunkannya tuh kayak itu Bang. Nah sama ulun bertiga bedang sana kami binian. Jadi yang diumpatinya tuh kan ulun nih penggaringan. Ading ulun tuh diumpatinya juga. Cuman ini kalau dirasuki kalau ulun gak ada. Nah jadi kami itu semalam acaranya tuh ada orang yang menyanggupi mengingwakan. Dari pihak keluarga atau orang lain Bu? Pihak keluarga. Ada kaitan tapi keluarga jauh, juga. Keluarga jauh. Nah Sidin menyanggupiakan, tapi Sidin hanya meninggal nih beberapa bulan tadi. Tapi walaupun Sidin yang menginguakan, kami tetap saban bulan tuh memakan, saban tahun tuh ada memakani. Atau misalnya kita acara ganal. Nah semalam pengen kejadian di wadah ulun tuh lah percaya kada percaya. Jadi beracaraan mama ulun berangkat haji. Jadi pas berselamatan haji itu Sidin nih dasar lamah buluan. Mama Piani. Lain keluarga. Keluarga Piani. Keluarga dari keluarganya ulun yang ke rumah kami nih Sidin ini dasar lamah buluan pian. Jadi pas kami beracaraan selamatan malam tuh tuntung acara lelakian kan binian makan. Pas binian mau makanan, pas anak mengangkati piring besi pun Sidin pian tegugur. Tegugur tuh nih pinggang nih langsung telimbah. Jar Sidin ditabrak nyata benar aja Sidin itu kayak buaya beikungan ya Sidin.
Nah jar kami pas benar ulu nih kada keganangan juga kada teu ulah bubur habang bubur putih. Waktu itu anu nih jar ikam nih jar buat acaraan ganal kada bebarian jar. Aja jar kami sanggupi. Kami ulahkan jar kami nih. Jadi langsung dikiopo urutan. Lupain sih din sebulan pian maharit. Nah itu tuh hendak didustaakan apa tia kejadian ya. Bujur. Itu pang kadang orang hendak kada percaya karena orang kada merasai langsung pula. Berbeda halnya lawan orang yang merasai langsung. Dulu ulun pun sama boy. Istilahnya walaupun dari pedatuan ada juga nang binguan tapi itu dari adingnya Nini. Jadi kalau istilahnya dari keluarga ulun ini memang kada anu langsung, kada memegang langsung kayak itu nah boy. Jadi dulu pernah mendengar lah Bu yang ada kesurupan massal di salah satu SMA PGRI di Banjar. Nah itu ulun kan pernah sekolah di situ. Jadi waktu kesurupan massal tuh Bu mau percaya kada percaya pulang bulah. Ulunnya serongan merasai bahwa waktu itu tuh ibu ulun tuh ujar kawanan Sidin begampiran 7 ikung. Salah satunya Sultan Suryansah. Jadi waktu itu ujar Sidin sekampungan turunan waktu kami upacara tuh boy 4 juta sekampungan turunan dan itu 3 kali lipat jar kayak tuh ya akhirnya kesurupan massal tuh nabu. Jadi ulun nih lagi menolongi kekawanan ada satu kawan yang terjebak di dalam ruangan. Itu tuh apa namanya itu tuh lawang tuh ditutup Sidin masuk ke dalam disuruh Sidin rabahkan di atas meja jadi kayak tuh susun meja tuh Sidin rabahkan di situ aja Sidin mau pinjam boy tiba-tiba ambil bangku sampai belum sampai yang takjub bujur juga kah nih julun kayak itulah habis itu lah sudah nih ikan anak apa jadi kayak tuh hendak menyusu jadi boy hadang jadi kayak tuh kekiaukan mama ikam ya. Jadi Sidin nih dalam posisi bepijim tuh boy menarik pulang ke bangku duduk sampai ulun takjub mata Sidin ini kada melihat kenapa istilahnya kawa kayak itu nah dan interaksi itu bujuran dua arah boy. Jangannya orang hendak membungul itu Bu interaksi itu mungkin serongan dan yang ini mungkin kada mungkin yang merespon lah Bu. Ini tiba-tiba betunduk setumat Sidinnya nah mama ikam datang ya kasih hendak ke ikam jadi kayak itu bangun boy nang ini nih mingkutakan jadi kayak itu menyuruh bagian kami nih mingkutakan Kem hendak aku keluarkan lewat mana jadi kayak tuh saking mencahnya kekanakan yang dalam awaknya nih ya dikucup Sidin muntung mengeluarkannya. Itu yang ulun bujur-bujur saat itu boy. Setelah itu ulun baru yang bujur-bujur percaya ternyata ada seperti itu. Dan ulun pernah mengalami serongan jo waktu pengalaman ini pengalaman pahit pang sebenarnya boy. Jadi orang tuh manis dagingan kah Bu? Iya Bu. Jadi waktu ulun di Jogja gara-gara mungkin kesalahan kekawanan akhirnya ulun yang parak lagi boy dibawa orang sebelah boy. Dan itu tuh pian tahu lah Bu kayak Pak dahsyatnya Gunung Kidul. Nah ulun pernah hendak dibawa orang di Gunung Kidul boy. Itu yang ulun akhirnya memang kita kan kalau mendustakan dunia gaib tuh memang ada kayak gitu nah boy. Nah oke. Ulun dapat takon lawan pian nih tadi apa namanya di Banjar itu kan di apa jurang tuh Bu dikulupakan hantu aja Bu. Nah itu apa maksudnya Bu? Nah ini ada pengalaman pribadinya Mita. Oh iya kah? Apa tuh? Ya di wadah kami itu apa tadi? Tegang dah anak-anak anu dilukup hantu. Ini apa tuh kisahnya? Oh ditutupi hantu. Itu apa kisahnya tuh? Jadi kejadian itu kejadian ke ikam sendiri kah Pak? Itu kejadian pas waktu ulun lagi kecil belum sekolah rasanya. Nah jadi waktu itu tuh ada lo mitos dua ulun ujar tuh jangan keluar keluar pas maghrib pas sanja karena dilikupi hantu aja. Jadi ada tetangga nih inya masih muda cuma sudah bini. Jadi inya katuju bahuma. Nah bahumanya tuh kenapaankah ada satu hari tuh inya bahumanya tuh sampai takasanja. Nah disuruh bininya bulikai cuma alang-alang jah nanggung baduhulu aja dahulu. Baduhulu inya kalinya sampai malam tuh kada bebulikan. Nah pas sampai malam kada bebulikan tuh heboh hai semuaan. Nah di situ tuh ulun sadar aja pang pas waktu itu tuh abah ulun habut jua lawan orang lakian-lakian lain. Jadi habut buhannya ke Padang tuh nah mencari. Nah di Padang tuh ada Padang ulun tuh ada ngarannya jembatan panjang. Nah jembatannya itu
gasan menghubungkan ke Danau Sinden. Nah, jadi Ngarannya aja lah. Namanya Danau Sinden bulah, mah ngeri banar sudah. Nah, jadi kayak ini sebujurnya hilangnya tuh sampai 2 harian. Pas 2 harian tuh malam siang itu pencarian bergantian. Nah, lawas-lawas lo kada sampai pas sudah 2 hari itu tetamu sekalinya di bawah jembatan parak sungai parak Danau Sinden tuh. Maka aja rancak dah mencari kayak bolak-balik dah mencari di situ-situ lah kada tetamu karena dilukupi tadi. Pas kalinya tetamu di situ kalinya. Sidinnya pang ditakuni lah. Apanya? Yang sidinnya tadi tuh. Yang hilang tadi. Yang hilang tadi. Innalillahi rajiun, meninggal orangnya. Innalillah. Meninggalnya tuh apa? Sudah meninggal anum kah atau apa? Pada saat didapatkan meninggal kah? Pada saat dapatkan meninggal tuh kada tahu lah. Tapi jar orang sudah meninggal, entah itu kayak meninggalnya udah lawas atau hanyar kada tahu juga. Berarti dibawa orang sesekali lah ngarannya. Apa jar orang tuh Bu? Kalaupun hidup gue biasanya akan linglung. Inggih, karena kan inya ke alam sebelah lo sudah. Inya melihat kehidupan di alam sebelah. Nah kayak kita nih lah misalnya kada siap dengan, jangankan mungkin melihat lah, mendengarnya. Ulun pernah mendengar yang kayak itu, mendengarnya kada sanggup. Kita nih rame di sini, sekalinya orang di sebelah tuh rame lagi. Lebih rame. Iya yang kayak di Saranjana. Ya lah, wadah kita nih rame, ternyata di sana orang dengan teknologinya, dengan ramainya orang kada memikirkan dunia di situ. Rame acara-acaranya, nah kayak itu. Ya jar orang tuh lah kalau yang kisah dilukupi tadi tuh, makanya kenanakan dipadahi. Bilanya sanja jangan turun, karena kan kita meyakini kalau sudah lewat asar, apalagi parak sanja maghrib itu kan pergantian alam. Jadi kita yang disuruh di rumah, nang lain pulang keluaran. Nah, ya jar pian tadi kalau manis dagingan ya sudah selamat. Makanya bila kenanakan itu jangan jar, jangan bersembunyi sanja-sanja. Apalagi bersembunyi di belakang lawang. Karena ulun pernah lagi halus ketujuh menggawi kuitan, jadi bilanya sanja orang anak sembahyang maghrib seorang bersembunyi di belakang lawang. Penasaran nih bujuran kah kada kah? Sekalinya dasar bujur pian, ulun ada aja padahal di belakang lawang tuh. Tapi orang kada ada yang melihatnya. Nah jar ulun nih kayak apa pun ngebulik supaya orang melihat. Akhirnya keluar pada lawang itu, kada melihat juga orang rumah nih. Sampai dicari, alhamdulillah habis itu kada lawas dapat ya. Kau aja ulun sidin kau melihat ulun, karena waktu yang kita hilang itu bisa jadi kita bisa melihat orang kada melihat lawan kita. Makanya jar orang bahari itu ada adat begandah nyiru. Begendang nyiru lah. Begendang nyiru. Nah jadi ada adat kayak itu lawan, kadang inya macam-macam lah orang ada. Nah misalnya mencari itu ada orang yang memang ahli bisa mencari itu, maka sambil beti lanjang aja. Jadi pas orang itu yang mencari itu beti lanjang, inya kau melihat alam sebelah. Kisahnya tuh. Tapi nya macam-macam tadi, dan kada seberatan orang bisa. Nih kita nih kan yang kadang bakal lahir lawan orang aja bisa bawa ke hati, apalagi apa beda ke alam ya lo, beda alam tekajut ya anjir pian bisa linglung tadi tuh. Karena ulun yang ulun rasakan kayak gitu boy. Untungnya lah saat itu tuh ulun sudah gondol kayak itu boy. Jadi di salah satu goa itu ulun sudah merasakan kada nyaman boy, karena waktu itu tuh kawan ulun nih ada mengucapkan kata-kata yang kada baik kayak gitu boy, dan saat itu tuh memang masih dalam keadaan belum beres lagi menstruasinya. Dan itu hari Jumat boy, kami itu kesituan. Habis itu pulang Inyani membawa uyah acan. Dibawa dari Banjar. Ulun tuh kan dulu ketujuh bulah uyah acan kisan pencok tuh Bu. Mungkin merasa nyaman jadi dibawanya sampai ke Jogja situ boy. Tekajut ulun yang diumpatinya. Jadi boy dasar diselisihkannya. Jadi ulun tuh bicara non kawan ulun tuh karena terdapat diselisihkannya tuh, padahal istilahnya jalannya kita lewat tuh melihat tapi kami tuh kada kelihatan tuh Bu. Sampai ulun tuh karena rasa barat mana boy sudah diawak nih. Ulun telepon pacarnya kawan ulun, nya tuh orang Dayak, bisa lah kayak itu Bu, kayak Insidious tuh jadi orang tuh berjalan di alam sebelah. Tolong ya kan Pak, aku julu nih, aku barat banar sudah mulai tadi tuh. Untung kau menelpon. Karena boy alhamdulillahnya mungkin ulun waktu itu tuh masih dijagai oleh leluhur keluarga juga. Ada leluhur keluarga yang menjagai, jadi maksudnya tuh masih kau mengontrol apa di awak ulun tuh Bu. Jadi kada kau sembarangan hendak meulah ulun kesurupan lah, kerasukan lah kayak itu boy. Ulun telepon, tolong Pang aku nih kada sanggup nah barat banar di awakku nih. Kayak ulun bantu hadang kalah. Jadi kawan ulun suruh berjalanan, tengah malam tuh bagiannya mengopi arang tuh Bu. Ulun bagiannya berjalanan, ulun di kamar seronganan.
guringnya dulu pian ka ajar kayak tuh kan ulun anu kan jadi buah posisinya tuh pada saat ulun guring tuh ini ulun berabah bu ini pintu kamar hotel jendela inya tuh jar buah si putrinya tuh duduk di higa kepala ulun melihati ke bawah tuh melihati ke ulun tuh nah jadi betakunnya apa kayak anak apa aja kayak tuh aku anak membawainya ke alamku jar kayak tuh jadi jar penjaga ulun lawan yang kawan ulun nih karena kawa beda alam jadi kayak tuh ya jarnya aku bekelahi jarnya di alam sebelah ya boy habis tuh kaja pian ambil udu aja sembahyang sampai sembahyang bejikir sampai ajan subuh aja kayak itu boy. Jadi kekawanan ulun tuh ungsikan ke kamar sebelah. Jadi kami itu kayak menyewa bungalow tuh nabu. Jadi kayak rumah-rumah tuh nabu. Jadi di bagiannya tuh ulun ungsikan ke rumah sebelah, ulun di rumah itu seronganan. Ulun tuh merasa bener ulun kada pernah seumur hidup merasa kayak itu dan itu merasa bujur. Ulun sembahyang, mengambil udu itu dalam keadaan kamar tuh terang kayak ini bang boy. Kamar tuh terang kayak ini. Tapi kita merasa kosong ya lo. Inggi ulun sembahyang di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah kamar tuh jadinya ikam pian sembahyang kali di tengah-tengah kamar tuh jadi kayak tuh apapun yang terjadi jangan keluar pada kamar. Inggi jangan keluar jangan terdistract jadi kayak itu. Sudah ini mengangkat takbir. Tuh boy baratnya minta ampun. Kayak mengangkat baras berapa ton tuh nabu. Habis tuh boy panasnya tuh beda pian rasanya lawan panas pengap tuh. Kan istilahnya kamar hotel tuh AC loh bu. Gitu. Ulun ingatakan yang jadi pendaran kawan ulun tuh itu boy lampu nih mulai dari yang terang banar tuh bekadap sampai mati. Jarnya tuh ulun ingatakan tuh jangan lepas dari jikir pokoknya yang berjikir aja terus sampai boy yang orang azan buku mandang Allahu Akbar. Tuh percaya kada percaya lampu tuh tiba-tiba langsung menyala dan barat dia waktu tiba-tiba hilang. Tuh merasakan seorang. Nah berarti kan sebenarnya ada pergumulan di situ ya. Ketika inya hendak membawa kita. Namun kita bersedia setumat aja hilang. Yang mencari aja lagi ya. Tapi kada tahu juga kita di alam sana kayak apa. Nah ya itu kadang berarti pengen kesana camping berarti lah langsung ada acara kegiatan. Liburan bu sebenarnya, tapi kan karena namanya anak-anak muda nih kayak hendak mandi kemana, penasaran dan ulun memang sering ke Jogja tapi baru sampai ke Gunung Kidul kayak gitu nah buai. Berarti termasuk panjang umur dan masih di alam sini pian karena yang kejadian di wadah ulun semalam tuh pian jadi ada 7 kenanakan lakian masih kanakan madrasah aliyah. Kisahnya inya nih umpat silat. Sekali umpat silat tuh anak mengaji di Pematon tadi. Oh di Gunung Pematon. Di Gunung Pematon tulakan ke sana. Sekalinya pian berapa hari ini kada bulik. Jadi mama abahnya Abu Tailah. Itu bapaknya tulak tuh berkendaraan ke apa, Bu? Berkendaraan kawan pada kekawanan sekalinya pian meninggal massal. Innalillah. Bergantian berapa hari. Setelah pulang dari gunung. Bulik dari Pematon tadi. Jadi jadi kuitan ini jadi pas inya meninggal tuh kan ulun datangnya lah ke rumah menakut ini. Kenapa jar ulun jarinya tulakan ke sana pada kisahnya anak belajar silat. Jar ulun kenapa jauhnya belajar silat begitu situ bujur Jepang di situ kan puncaknya alam sebelah. Bujur. Ternyata banyak di rata-rata dari curhatan surat-suratnya itu model kayak ya karena kan merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Padahal orang tuanya tuh dan kita kadang merasa cara kita menyayangi anak dengan anak merasa kita sayang itu lain ternyata. Jadi rasa kita sayang aja lawan inya, rasa inya kita kada sayang lawan inya. Lalu inya tuh mencari jati diri kajar orang tuh. Tulak ke Pematon situ sekalinya pian meninggal bergantian jadi yang di kampung ulun meninggal. Meninggalnya apa Bu? Sakit kah atau langsung mendadak meninggal kayak itu Bu? Atau kada wajar? Kada wajar lah. Garing lah Bu. Ada garing setumat tapi ya ada mungkin ya macam-macam lah sesuatu yang kami kada menakuni juga kada nyaman lagi kan lawan pihak keluarga. Kayaknya kada lawas kawannya yang di kampung sebelah meninggal juga. Dan 7 orang meninggal semua. 7 orang. Jadi nah ulun 7 orang itu apakah meninggal semua kada tahu yang jelas ulun tahu meninggalnya berdua dan kami kada nak menakuni lagi. Jadi kami sebenarnya bagus saja belajar silat itu. Cuman kalau kejadiannya sampai ke ini artinya kan sudah keluar dari jalur nih. Ya lo jadi memadahi kenanakan tuh hati-hati mulai nyumpet apa-apa tubuh pada ya lo. Itu pang kejadian yang kadang kada terduga tapi kejadian. Bujur. Nah itu pang dan ya seperti yang lu rasakan desa bujur. Alhamdulillahnya karena mungkin lah itu pang kita bulah bisi leluhur yang menjaga nih ada
kurang lebihnya lah kayak gitu. Nah keuntungannya kesan kita mungkin jangan nyulun kosong lalu boy bisa selamat juga boy. Tinggi selamat dunia akhirat dah karena lagi di dunia. Pindah ke alam sebelah tuh kan macam-macam pulang di situ jadi apa ya loh. Kisah Saranjana tuh ada yang nyaman di sana. Kalau istilahnya kan itu kota kalau Bu. Amun kayak bagian kerajaan nih boy kebanyakan jarlah karena ada juga boy keluarga ulun yang meninggal bahasanya tuh meninggal Pak. Ya tuh tinggalam tapi kada timbul-timbul. Ada tamu mayatnya lah. Mayatnya sampai wah ini kada tamu boy dihatakan kurang pintar jadi kayak tuh diambil ke alam sebelah model kayak amun binian tuh jadi selir tuh nah Bu. Amun lakian tuh jadi apa? Dikemini tapi boy terikat Pang di situ. Iya. Kalau kemana-mana. Karena ketika pasti ada misalnya kayak kita tuh pasti ditanyai. Nah bila kita bersedia, yang kayak di Saranjana tuh kan kan berasal dari anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Karena mungkin saat itu pula iming-imingnya bagus lalu terperdaya lah kayak itu bahasanya. Di wadah kita di di Pulau Kambang. Jadi bilanya kenanakan ini kan ulun pernah mengajar di situ, sempat mengajar berapa tahun. Jadi ulun takuni adalah anak kisah mistis di situ ada ajarnya. Ading ulun hilang Bu ajar. Jadi dia bayi nih hanya dilahirkan berapa bulan di rumah hilang. Makanya kemana Jun? Ke Pulau Kembang kami cari ijar ada di sana aja. Jadi ke sana ditanyai. Jadi dengan perantara orang yang bisa ditakuni bayinya nih, Ika mau 4 bulik kah? Kada mau 4 bulik inya. Bagana di situ jar. Jadi misalnya ada guru yang bisa memberi amalan di situ, misalnya hakun ba amalan, awapian melihat penunggunya aja. Di sana kenanakan banyak. Nang kenanakan jaka kita tuh kada anak lagi hidup di dunia, ditawari pindah ke situ hakun. Nah, ada model kayak dunia ini memauki sudah. Apa aja. Ujuh udah aja. Itu ada aja. Hantialah karena kau didustakan Bang memang adanya kayak itu. Karenanya memang berdampingan tadi ya lo. Jar orang tuh meniwas tuh merasa maka tahu aja lah. Nah itu. Nah ulun ini kan tadi kita membahas tentang di Lukup Hantu bulah. Kalau ulun bahar itu boy kekanakan tuh dikutani oleh orang Kuitan itu kau amun Mbak Ayun terus dijagai kuitan. Amun kada kalau pindah di anu ngayau aja atau perjalanan kada boleh jauh-jauh. Kalau pindah terdapat ngayau aja maka boy dulu tuh bahasanya tuh lah amun di tukutaninya tuh boy amun melihat orang membawa rumput pindah banyak, nah itu apalagi membawa celurit ya. Nah itu hati-hati jadi kayak itulah lu boy kayak termindset dalam diri itu tukutan tuh nah Bu. Karena percaya kada percaya memang kejadian di kampung ulun tuh dalam setahun terakhir ini. Tahun ini Bu? Tahun kemarin. Tahun kemarin itu jadi yang di wadah kami itu yang ditekutani yang membawa gerobak. Yang bawa gerobak terus tuh inya iming-iming duit. Nah jadi di wadah ulun tuh semalam kejadian ada yang membawa gerobak ditangkapnya karena kan tuh dibuatnya di gerobak situ. Paman gerobaknya ini singgah di warung sekalinya ada suara kanakan ulun hendak minta minum jar. Dibuka orang sekalinya inya membawa anak orang. Terus tuh yang kejadian di wadah ulun tuh di Kelampayan. Jadi kan anakan ibu mainan di pinggir jalan, diiming-imingnya duit, hakun umpat. Hakun umpat itu dibawanya sampai ke Tambak Kanyar. Di Tambak Kanyar itu motornya nih pas bersinggah kenanakan itu jar buku ciak. Pas keanakan itu buku ciak langsung didatangi orang motor tadi tuh. Didapat orang kan anakan tuh. Tapi kada tahu kanakan itu apakah anak dijadi gasan ngayau, gasan apa, cuman rami tahun terakhir itu udah kami itu penculikan. Inya di wadah kami itu kan biasanya kan anakan imah maghrib tuh mengaji kalau. Nah, jadi pas kejadian dua puyan jarak satu langgar dari langgar ulun. Jadi di langgarnya almarhum Guru Masdar situ, itu kan rutin orang sembahyang mengaji. Nah, jadi kan anakan nih pian badahulu bulik pada orang sembahyangan kan orang bawa wirid. Nah inya badahulu turun. Pas inya turun tadi diiringi mobil tadi sebuah. Dikeluarkannya dulu duit 100-an ribu. Kadang ambil inya. Sakalinya diumpatinya. Buku ciak untung inya pas buku ciak itu orang di dalam langgar tadi pendengaran disasahi orang untung ada tertangkap inya. Ditangkap orangnya lah anunya lah.
kada sempat kabur langsung. Ini ada di kampung ulur yang di sebelah di Sungai Alat tuh maghrib juga kejadiannya di iming-imingnya. Jadi duit 100 ribuan pian. Ditawarinya dulu duit. Bila memaraki inya, ambil duit itu ditangkapnya. Nah, tapi kada tahu apakah gasan ngayau, gasan apa, cuman rame penculikan. Tapi apakah bujur Bu, maksudnya gasan ngayau ini biasanya jadi tumbal proyek, tumbal gasan membangun bangunan sesuatu. Kalau dari Mita Bang pernah mendengar kayak itu kah? Iya sering kayak ngayaunya tuh kan kayak bermusim gitu nah. Waktu ulun lagi kecil ada yang memang ada jembatan yang diulah misalnya lah. Memang jembatan ada yang diulah aja gasan tumbal. Nah, gasan tumbalnya tuh ada juga benang menyambat kepalanya tuh jah ditajak akan ke jembatan situ. Jadi itu pang nang ditakutan akan tuh. Jadi kayak kami itu biasanya kan kayak jadi tadi yang paman gerubak, nah kami itu paman wasi. Jadi paman besi iya, kayak itu kah? Yang mencari yang betukar wasi. Betukar wasi ini. Jadi ada semalam tuh yang ulun pas sekolah SMP tuh kan ke desa yang Jerulunang 3 tuh tadi. Nah, pas buliknya tuh kami tuh berlima aja. Yang sepeda nih. Nah, mana jalan hendak masuk ke kampung ulun tuh hutan semua. Jadi pas waktu itu tuh ada paman wasi. Jadi kami tuh takutan aja gitu nah. Sidin memandaknya pas bener pulang di jembatan itu. Jadi kami tuh takutan. Nah, yang asalnya kami tuh bingung, ini kami nih maju kah nih? Mundur. Tulakah atau mundur kah? Bulik lagi. Jar kekawanan alang-alang nih. Tapi lawas saya situ tuh berpikir mana Sidin tuh diam di situ jaka boga-uga kita ngajak ke lain tuh. Ini diam di situ. Jadi jaka kami ayo taruh segini kita. Taruh saya ancang-ancang nih, siap-siap bersepeda di situ tuh kada tahu lagi kawan lawan kekawanan, pokoknya asing-asing dah, yang penting lalu kalinya ada kawan ulun tak tinggal. Lantai sepedanya tuh libas. jadi inya buka harus sambil berhirit sepeda. Tapi selamat tadi lah. Enggak, tapi nang memberi takutannya pulang pas kami lalu tuh. Sidin menghidupi kendaraan Sidin juga gerobaknya tuh. Disasahkan nih jam. Tapi tapi yang sepengetahuan Pian Bu, apakah memang ada hal-hal yang memang menjadi mungkin di orang tuh bahasanya tuh ya bulah syarat kah kayak itu Bu, gesan mulah sebuah bangunan atau gedung atau apa kayak itu nah Bu, untuk kepala itu ditajak di situ Bu? Kalau kita yang tadi masih yang ada animisme tadi itu memang kisah orang tuh kayak itulah. Dan kita kadang memang di masyarakat yang berkembangnya kayak itu, tapi kita kadang pernah juga atau wawancara lawan yang mau ulah bangunannya atau memang harus kayak itu kan tidak. Nah, kemudian kalau di Islam itu dipercaya misalnya kalau kita memberi tumbal kepala idangan sebenarnya seikungnya pada sapi. Oh, di atas sapi lagi kah Bu? Rajin bebuhan amunta itu. Kerbau kah? Kerbau. Oh, kerbau. Nah, jadinya kalau di Islam tuh kisahnya jangan kepalanya yang ini kan, tapi darahnya. Karena darah tuh kan kita makan. Tapi kalau kepalanya tuh kalau kita masaki. Bujur. Nah, kemudian yang diserahkan apakah kepala manusia lawan kada? Kalau kita melihat langsung kan kada pernah. Filmnya secara langsung kan memang kada pernah ada juga. Cuman kepercayaan yang ada di wadah kita tuh dipercayanya kayak itu. Kan kadang misalnya kita ada acara-acara tertentu tuh kebanyakan memang biasanya kan kepala, misalnya kayak acara nulah yang di Pagatan yang pantai itu misalnya. Nah, itu kan kepala binatang misalnya. Nah, kalau kepala manusia ada pernah kita melihatnya secara langsung. Cuman kepercayaan kita kalau ngayau itu kayak itu jadinya permintaan orang sebelah. Kalau nya kada kepala yang diandakakan di situ, istilahnya tuh kada ditumbukakan di situ. Karena jembatannya tuh kada mau awet. Kada kokoh bulan. Kada kokoh atau kayaknya rancang kecelakaan kah di situ. Kayak kita kan misalnya ada tempat-tempat tertentu yang hampir selalu kejadian. Sama kayak di muka rumah ulun tuh Pian, di muka rumah ulun tuh simpang 3. Jadi bilanya rame anak-anak sekolah tuh lewat itu
hampir tiap bulan bisa ada aja anak kecelakaan terus. Maka pengen kada masuk akal aja karena lah orang lewat kada kenapa-napa masuk ke pagar rumah ulun, mobil ulun ditabrak. Atau pian seberang rumah ulun nih kami beganaan ya mobil seberatan tuh kan di teras ada yang menabrak tihang warung sampai patah. Karena ditakuni kenapa bu mengganang nasi tadi belum makan. Kepuhunan. Jadi kadang ada juga orang nih kan ulun berwarung lah berjualan sosis. Jadi orang lain nukar sosis ke wadah ulun. Ada Nini nih bersepeda lambat. Jar Nini, inya tuh kam jar laju banar. Karena laju nih jar aku begamat bersepeda takutan gugur. Jar inya tadi pian tuh nih tadi tuh gugur sorangan. Kada ulun yang menabrak. Ada kisahnya sepedaku kena kendaraan ikam jar si Nini tadi. Jar si inya nih. Kada kisahnya ulun ini menyubarang aja. Pian rabah sorangan. Nah itu garing juga, lawas juga. Hampir patah juga semalam tulang pinggang sini tuh. Jadi hampir amun di muka rumah ulun tuh pina rancak benar. Soalnya ulun mau bangunnya tuh hutan sebuahan. Bapanderan soal kecelakaan itu tuh di wadah ulun misalnya rancak kecelakaan yang kayak itu tuh di wadah yang sama atau kendaraan yang sama pasti jajal orang dipalas dulu ini nih. Dipalas. Dipalas tuh maksudnya? Dipalas diganti tuh, dihurupi. Kada juga di wadah kami lain kayak itu. Apa tuh? Dipalas tuh kayak berselamatan dulu mbah tuh diberi apa ngarannya jar orang tuh hintalo kampung telaim kampung. Nah kayak daun pisang tuh dirabit-rabit loh kayak jadi diulah kayak gasan mengocok hintalo tuh nah. Diulah gasan tawar. Ya gasan papai. Itu. Jadi misalnya di jalannya dipapai gitu. Misalnya motornya yang karena rancak kecelakaan, motornya yang dipapai kayak itu. Kalau hintalo tadi dipapainya. Nggih. Oh berarti itu ditampung tawari kayak itu bulan. Tawari tapi hintalo lah kita biasanya pakai babore. Nggih, bujur babore. Kalau bepalas kita kan beda pula. Enggih, amun di wadah ulun itu bila nyimbah kecelakaan tuh karena kami ini nang para ke rumah. Jadi kami biasanya bari inyiur lawan gula habang. Tapi mbah anu itu yang dibari inyiur sama gula habang tuh siapanya Bu? Kami nang para ke rumah. Oh, yang para ke rumah. Enggih, kami para ke rumah biasanya kami patakiakan di intang mana inya gugur tuh nah. Gugurnya. Tapi kena ada guru nang menegur. Jangan ikam andaki lagi jadinya kena hendak jar hendak ikam makan itu harus ada juga kadang tapi serba salah pula jadinya pula hendak kada dituruti kada pian soalnya lah bingung juga pang ulun nih ngaran kenanakan ini kan harusnya belum sampai umur kada boleh berkendaraan tapi ngaran inya di kampung ini kan kada ada polisi rame tulak berkendaraan lah kuitan uyuh juga mantar saban hari ya lo biar tulak mandiri jar tulaknya berkendaraan laju iya tadi, sekitar setahun sekian kali itu pasti ada. Ada aja pula di situ pula. Jadi, ya di wadah kami tuh ya kalau dipadahkan jalan kepuhunan tadi. Saking banyaknya orang nang kecelakaan di situ. Kada tuha, kada merancak pada. Yang terakhir tadi, pokoknya bilanya, rata-rata Nini Tuhan yang bersepeda, rata-rata. Karena anakan sekolah tuh pasti dah itu pang. Sebuting lagi harusnya kita nih Boy panjang kisahnya nih Boy. Bisa ke part berapa kah kayaknya Boy. Siap. Karena amun berkisah Antoni kada tuntung-tuntung Boy. Banyak benar pengalamannya ya. Dasar bujur. Nah ini nih mungkin kalau di daerah Kalteng masih banyak kah? Karena ini biasanya kebanyakan memang di daerah Kalteng yang ulun tahu. Palasit tuh kuyang lo Bu? Atau beda? Palasit itu apa Bu? Palasit. Palasit itu, nah kalau wadah mita apa palasit? Wadah ulun palasit tuh kayak semacam minyak. Oh minyak. Oh. Jadi minyaknya tuh mungkin kayak racun gitu loh. Ya, kayak racun sangga tuh lah. Ya semacam kayak itu. Jadi orang yang misalnya bisi palasit nih, inya harus membuang palasit tuh kayak apapun caranya. Palasit itu apa? Ingguan kah apa? Lain itu kayak minyak, hanya berbentuk minyak. Tapi harus dibuang saban tahun. Iya harus dibuang saban tahun. Di kampung ulun tuh dibuangnya di kecamatan Wadah ulun tuh dibuangnya saban bulan Muharram. Jadi maksudnya kayak apa tuh Bu? Ulun masih belum paham karena yang ulun tahu, ulun kan orang Melayu nih Bu. Maksudnya di Malaysia tuh ada palasit. Palasit itu artinya kuyang Bu. Kuyang. Nah kalau ini ulun baru tahu nah. Jadi ulun minta sedikit penjelasan yang supaya lebih mudah dipahami itu Bu. Apa yulah? Minyaknya tuh berbentuk apa Bu? Minyak biasa kayak itu kah Bu? Minyaknya tuh apa ya? Bawadah pang lah. Bawadah. Bawadahnya tuh halu ya aja. Cuma harus dibuang sedikit. Amun kada dibuang, nang ampunnya tuh yang kena tuh maksud dalam artian kena apa itu Bu? Kena garing atau kerasukan kah atau kayak apa. Pokoknya minyaknya tuh bakalan
manui yang itu tuh. Ikam termasuk yang bisi kah keluarga atau apa? Di kampung ulun. Oh di kampung lah. Jadi semalam tuh waktu dikisahkan sama ulun Jepang, plastik nya harus dibuangnya tuh kayak diandak ke wadai kah, gesan dijual, atau dibuang gitu aja. Misalnya dibuang kayak itu aja, minyaknya tuh karena kayak bercampuran udara loh, ini bisa mengenai siapa aja. Misalnya berarti dibuang bahaya gitu lah. aja. Ini bahaya. Jadi penyakit. Tugas si minyak palsu itu untuk apa Bu, orang yang bisian tuh Inya Bu? membuang racun. Kalau racunnya kada inya buang, inya yang kena. Biasanya minyaknya nih turunan. Orang bisi, orang bakajian memang. Kayak inguan Jepang kayaknya. Kan biasanya kadang orang datang ke orang yang bisa palasit nih, orang minta minyak itu gasan apa misalnya. Nah kalau di wadah kami itu biasanya orang manunya di bulan Muharram. Jadi di pasar kami, di pasar Istanbul tuh, bila bulan Muharram jangan sampai menukar wadah itu habis dimakan. Jadi harus disisai karena jar kisahnya racunnya itu kadang hendak juga dimakan kita. Jadinya baku ujung yang kadang kita makan. Jadi bila kita menghabiskan itu bisa garing. Jadi ulun asalnya tuh pengen kada percaya. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh ulun ngarang pasar seorang nih lah parak dari rumah ulun tuh 5 menit ya dari ke pasar situ. Jadi ulun menukarkan wadah. Nang karena nih mama ulun pian. Mama pian. Asalnya kami nak mendustakan juga karena menukar wadah haruslah itu bulan Muharram. Mama ulun tuh sampai hilang suara. Jar kami kada percaya kalau kena palasit tadi tuh. Sampai mama ulun tuh muntah darah. Jar ulun ini kada ditambahi, kada mau mencari, tapi memang ada keluarga yang bisa membuangi. Dibawa ke wadah sidin, dibuka sidin baju, dikarek sidin belakang sini, pakai lading sidin. Habang hanya belakang sini pian. Itu muntah darah di situ tuh. Ampih sidin garing, kayak membuang kalimpanan. Kayak membuang kalimpanan kayak itulah bola. Sekalinya sidin karena yang buangan racun orang dari makanan tadi tuh. Itu sama kah bahasanya lan membuang wisa tuh Bu? Bisa. Tapi kalau orang membuang wisa tuh kan inya garingnya mehiun. Terus tuh inya dianui di apa? Dia ngarannya betimbung. Betimbung. Oh kalau palasit ini beda lah Bu garingnya. Beda garingnya. Kalau di wadah ulun tuh ada semalam tuh kan ada tuh ulun. Ada tuh ulun nih palasit tuh bisa juga kayak inya tuh bisa berulah ketagihan gitu nah. Ketagihan dalam artian? Kayak semalam tuh pengalaman ulun lah dikisahkan ini Datu ulun tuh ketujuh benar ke warung kopi. Nah. Anulah pelaris. Jadi Datu ulun tuh ketujuh benar loh ke situ. Hari-hari orangnya garing, sakit batis. Tapi hendak ke situ terus. Hakun aja berjalan jauh ke situ. Nah, nang anehnya Sidin tuh rancak ke situ loh. Sidin tuh ngarannya orang tua apalagi yang paham benar lawan agama. Sidin tuh biasanya amun cucu nih kada sumbayang mahamuk sarik loh. Nah Sidin imbah dari situ tadi. Tuh tamakan itu tadi sumbayang aja koler. Disuruh ini nih ulun sumbayang pang mak disembet Sidin koler aku kan aja. Pian tuh kayak jen ini pian tuh ke situ tuh. Itu tuh orangnya terkenal bener lon palasit mah aja ini ulun nyambet ulun. Terus juga ulun mana ada tahayul. Ulun takut nih kan ini kenapa ada tuh kayak itu kada percaya padahal dahulu tuh percaya bener kan kayak itu. Jadi jen ini orang palasit tuh memang kayak itu. Inya mun sudah karena inya kayak langsung denial kada sadar lagi tuh kada sadar. Terus juga ketujuh mahamuk kada apa-apa mahamuk Sidin. Kada sadar. Emosi itu bulan meningkat lah. Mun ditangati itu mahamuk tuh. Pokoknya harus tuh Bang. Harus ke situ lah. Absen dulu. Oh berarti itu tuh memang minyak turunan kayak tuh Kabu. Biasanya ada orang bisi kayak itu sama kayak orang ada bisi minyak tambah patah tulang. Ya. Bila minyaknya begarak dia botolnya begarak tuh ada yang hendak datang tuh. Ulun pernah tuh jadi minyak bubut kah jadi orang tuh. Minyak bubut. Itu kan menyalah kelojar. Yang menyalah tuh kan minyak sebutingnya yang minyak di atas yang twinkle little star. Nah jadi lo ulun ini kan anak juga buah istilahnya dimakani orang kayak itu musyah karena julun matinya mati tekalang jadi hantu julun kayak itu betah konawan Sidin insyaallah yang ini dasar minyak penyambung tulang aja Sidin kayak itu karena menyala biasanya dasar pang behigaan yang bila penyambung tulang nih bilanya salah hendak mengambil yang lakas baik ya minyak sebelah tuh yang lakas baik. Jadi itu udah sebujur Bang Boy ditetesakan ulun kan kemarin tuh tabrakan Bu jadi
antara gusi sama gigi tuh belah dua gitu nah buah. Jadi dititikakan di situ. Malam tuh udah sebujur kayak begarak serangan tuh nah bu, kayak diurutakannya. Rampit tuh kada bang buah. Tapi lakas baik lah. Apa ya lah orang tuh mungkin membantu sedikit. Amun minyak yang twinkle tuh udah sebujur langsung situ sini loh bu. Aman ini boy tetap belum proses. Ada proses. Inggih dan ulun jan 6 bulan kira kau makan boy tetap masih. Tapi itu pang Jasidin ini dasar minyak menyambungkan tulang Jasidin insya Allah karena menyala. Tapi berproses. Berproses ya, inggih. Minyak lakas tuh yang penyala biasanya. Inggih inggih karena memang ada yang udah sebujur bu ay. Yang kisah yang ulun dengar itu yang inya tabrakan di hutan jadinya tuh begawi kayak ditambang kayak itu nah bu. Tabrakan di hutan yang kawannya tuh sudah parah bana bu sih tuh sudah meninggal. Tapi jadi orang tuh istilahnya ruhnya masih ada di sekitar situ kah, lalu dibawa oleh orang daerah Dayak Pedalaman kayak itu bu jarinya kawan ikam ini masih kau lagi disembuhkan. Amun ikam hakuni digawikan malam nih jua dianukan pakai minyak twinkle tadi tuh dan dia sebujur hidup bu ay. Tapi hidup tuh model kayak itu bang kayak orang linglung ke hutan ya bu makan ayam hidup apa segala. Itu bang karena mungkin jadi serem. Karena mungkin sudah lain ruhnya lagi yang dimasukkan bu. Sudah pernah ke alam lain ya, dan kayak sudah gitu punya kehidupan lain. Itu bang lah bulah kita diam di Kalimantan nih mungkin orang untuk hutan lawan kita aja. Jadi waktu ulun pertama kali juga ke Jogja. Kami ke UGM waktu itu ada acara. Orang mana aja? Kami orang Banjar, jar Buhan Dayak, jar Balihan inya. Jar ulun dari mana? Seremnya ulun, kada serem ulun. Oh ternyata kisah yang dibangun, yang didengar orang kan waktu itu yang kejadian yang Panglima Burung itu kan ngeri benar. Oh jar ulun dari situ aja. Jadi wah ini bilanya anak tulak kemana? Wah pede benar berkisah orang Kalimantan. Orang Kalimantan bujur boy. Sama juga ulun pas PMM tuh lah. Pas tahu kakawanan ulun kan PMM tuh banyak loh dari luar-luar. Se Indonesia kan ya. Jadi pas tahu ulun orang Kalimantan segalaan saranjana ditakuni. Apalagi kalteng bola jala. terus jannya bujur keabuhanmu tuh bisa membunuh tanpa menyentuh. Iya, kayak ada sebuah yang kayak itu kayak Kamu ada perasa ya atau Gue dari mana bola menyelati kayak itu bola. Lalu memberi takutan ya. Tapi sedikit nah bu, mungkin sebelum kita tutup nah bu, kalau ulun di padeh kawan ulun orang orang Puruk Cahu, karena jadinya masih ada beberapa daerah lagi yang masih mengamalkan itu tadi kayak membuang wisa pada saat safar apa segala kayak gitu nah boy, atau kayak minyak tadi itu kayak gitu. Nah kalau ini pesan ulun tuh kalau minum di warung orang jadinya sebelum diminum ini ulun contohkan misalnya ini amun orang tuh kada melihat majuakan dulu ke depan, diputar sedikit baru ditarik ya. Itu tuh supaya melunturakan racunnya tinggi meruahakan. Nah kalau dari ibu sama Mita pang adakah istilahnya cara-cara mungkin yang dipadahakan orang supaya jangan sampai terkena yang kayak itu bu? Kalau di banyu nih jadinya seberataan apa yang masuk ke banyu kalau di istilah medis itunya pasti akan tercampur. Jadi bilanya kena di banyu tuh pasti akan jadi kayak racun misalnya lakas inya kena. Nah kalau yang kita meruah nih tergantung kita tadi lah. Misalnya kalau di kampung wadah kami tuh biasanya gasan meruah tuh makan lakatan. Nah, makan lakatan. Jadi syaratnya supaya melunturakan. Supaya akan melunturakan. Jadi misalnya nih di wadah kami ini ada yang patah tulang kayak ada yang kemarin patah tangannya. Dibawa orang ke sana langsung jangannya kami kan ada tahu juga nih apa pokoknya jadinya kalau dibawa ke wadah sidin ini bila dibawa ke rumah sakit kada baik-baik jadi adik ulun tuh sudah 3 kali operasi tapi memang karena ada bagian tulang yang hilang secara medis jadinya kada mau kembali semula. Tapi jara orang bilanya kena minyak itu aja bila dibawa ke rumah sakit ruah kajiannya bila kada dibawa ke rumah sakit baikinya aja. Nah jangan kami kada tahu pokoknya ini kada tahu ini waktu ini habis kecelakaan orang yang membawa ke sana kan bukan kami yang membawa. Setelah ini diobati di sana kami bawa ke rumah sakit kan kami operasi ya sampai hari ini cacat tangannya. Tapi kalau memang ada bagian yang hilang tadi. Ada yang bagian. Kalau Mita bang sedikit Mita, adakah caranya supaya meruahkan atau jadi pematinya kayak itu Mita kalau kita supaya aman sudah kena kah? Walaupun kada kena sebelum kita kan berhati-hati loh. Itu tadi itu paling yang jangan dihabisi bila minum tuh ya itu papadahan bahari bang, papadahan orang tua. Amun misalnya karena buan maharam tapi ulun gegara itu loh dari halu dipadahi kayak itu terus ulun tuh jadi kebiasaan bila makan gak minum kalau kada sampai habis. Padahal mau bajir pula tapi itu bang karena itu sugesti. Karena sudah kebiasaan.
aja mun kayak itu karena kita harus berlanjut pulang baik ke part selanjutnya. Makanya ulun memikirkan habis ini hantu apa pulang kisahnya asal jangan dihantuinya aja. Ibu Winda terima kasih banyak, Mita terima kasih banyak lu minta rela. Ini seberatan pada tegang nih sampai nang anak-anak magangin tegang jom nangarakan. Kita berdapatan pulang mulah, mudahan kita sehat kayak banyak umur. Dan sanak perempat kami pamit undur diri, salah hilap mohon maaf, minta rela minta halal kami. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.